Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bongkar 4 profil psikologis yang sebetulnya diam-diam ngebentuk setiap keputusan yang kita buat di pasar. Siap buat cari tahu di mana posisi Anda? Nanti di akhir pembahasan ini Anda bakal punya gambaran yang jauh lebih jelas soal di mana posisi Anda sekarang, dan yang lebih penting lagi, peta buat kemana Anda bisa melangkah selanjutnya. Oke, mari kita bedah matriks investor ini. Ini adalah sebuah kerangka yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya powerful banget. Kerangka ini memetakan perjalanan setiap investor berdasarkan dua hal penting. Apa yang mereka tahu, dan yang lebih krusial lagi, apa yang mereka sadari bahwa mereka tahu. Nah, matriks ini nunjukin dengan jelas banget keempat tipe itu. Mulai dari si reaktor emosional yang nggak sadar, sampai si profesional yang kalem dan senyap. Anggap aja ini sebuah perjalanan pertumbuhan ya. Kita mulai dari tipe 4, sang reaktor emosional. Sumber yang kita bahas ini menyebut mereka bahan bakar pasar, dan ada alasannya. Mereka ini kelompok terbesar, dan tindakan mereka lah yang menciptakan gelombang yang dirasain semua orang di pasar. Kutipan ini ngejelasin semuanya. Mereka adalah bahan bakar utama pasar dan favorit para bandar. Kenapa? Karena keputusan mereka itu didorong oleh rasa takut dan serakah, bukan analisis. Inilah yang menciptakan volatilitas yang justru dimanfaatkan oleh investor yang lebih cerdik. Pernah kan lihat emoji roket terus tiba-tiba jadi pengen ikutan beli? Nah, itulah dunianya sang reaktor emosional. Mereka ini sering banget jadi korban FOMO, rasa takut ketinggalan, yang dipicu oleh hype di media sosial, bukan karena fundamental yang benar-benar kuat. Dan, kalau sampai rugi, biasanya nih yang disalahin itu kekuatan dari luar. Entah itu bandar, manipulator, apapun lah. Jarang banget mereka mau evaluasi lagi proses pengambilan keputusan mereka sendiri. Jadi, intinya, roller coaster emosi ini tuh sebenarnya bisa ditebak. Perilaku mereka emosional, reaktif, dan yang paling penting, nggak didasari strategi atau kesadaran diri. Mereka cuma ikutin ombak, tanpa tahu siapa yang ngendalin ombak itu. Oke, sekarang kita pindah ke fase transisi. Ini adalah fase di mana investor mulai bangkit dari kekacauan dan pertumbuhan yang sesungguhnya dimulai. Disinilah tipe 2 dan tipe 3 muncul. Slide ini nunjukin persimpangan jalan yang krusial banget. Di kiri, kita punya tipe 2, sang pembelajar rendah hati. Mereka sadar kalau mereka nggak tahu banyak, dan justru itu jadi kekuatan super mereka. Mereka terus belajar dan disiplin. Nah, di kanan ada tipe 3, sang analis yang ragu. Ilmunya ada, analisisnya jago, tapi kurang percaya diri buat eksekusi. Keduanya sama-sama sadar diri, tapi berjuang melawan hal yang beda. Yang satu melawan ketidaktahuan, yang satunya lagi melawan keraguan diri. Dan sekarang, kita sampai di tujuan akhir perjalanan ini. Kelompok kecil investor profesional yang benar-benar efektif. Inilah tipe 1. Anda nggak bakal nemuin mereka kuar-kuar di forum. Identitas mereka bukan dari apa yang mereka katakan, tapi dari hasil konsisten yang mereka ciptakan. Mereka ini bergerak dengan sistem yang teruji dan pemahaman mendalam tentang cara kerja pasar yang sebenarnya. Kunci sukses mereka, simple. Mereka tahu persis di mana letak keunggulan mereka, edge mereka. Entah itu kemampuan membaca data aliran dana yang rumit atau pemahaman mendalam soal sektor tertentu. Intinya, mereka cuma main di area di mana mereka punya keunggulan yang jelas. Sementara yang lain sibuk bereaksi sama berita, mereka fokus cuma ke satu hal, timing. Sistem mereka itu dirancang untuk menentukan kapan harus masuk dan kapan harus keluar dengan presisi yang tajam, menyaring semua kebisingan buat fokus ke sinyal yang penting. Nah, inilah kenapa mereka disebut profesional yang senyap. Mereka terlalu sibuk mengeksekusi strategi untuk ikutan debat di media sosial. Fokus mereka itu 100% ke profit, bukan ke adu opini. Dan jangan salah ya, dinamika kayak gini itu bukan cuma terjadi di satu negara atau satu platform aja. Ini adalah kisah universal tentang psikologi manusia yang terjadi di pasar manapun di seluruh dunia. Mau itu di forum lokal di Indonesia, kegilaan saham meme di Wall Street Bets Amerika, atau hype kripto global, ceritanya ya sama persis. Jadi, apa kesimpulannya? Sumber yang kita bahas ini jelas banget. Kalau mau bertahan dan bahkan berkembang dalam jangka panjang, perjalanan Anda itu harus dari tipe 4 yang reaktif menjadi tipe 1 yang strategis. Cuma itu satu-satunya jalur menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Dan slide ini nunjukin gambarannya dengan sangat jelas. Coba lihat bedanya. Sebagian besar pelaku pasar, katakanlah 85%, tanpa sadar cuma jadi bahan bakar yang bikin mesin pasar terus jalan. Sementara itu, cuma segelintir orang, mungkin cuma 5%, yang jadi profesional dan tahu cara memanfaatkan energi itu. Pada akhirnya gini, Anda nggak bisa mengubah cara kerja pasar.
Itu udah kayak hukum alam. Tapi Anda punya 100% kekuatan untuk mengubah posisi Anda di dalamnya. Anda sekarang udah punya petanya. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah permainannya adil? Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan memilih untuk memainkan permainan ini?